Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Samira Mawada Bakri dengan nomor induk mahasiswa 2023330014 akan membawakan materi dengan judul Limbah Minyak Jelantah, Ubah Sampah Jadi Berkah. Materi ini membahas bagaimana minyak jelantah yang sering dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi besar jika dikelola dengan benar, khususnya menjadi produk sabun ramah lingkungan. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas apa itu minyak jelantah dan bahayanya. Minyak jelantah adalah minyak goreng yang telah digunakan berulang kali. Secara fisik, minyak ini biasanya berubah warna menjadi lebih gelap, berbau tengik, dan kualitas nutrisinya sudah menurun. Berikut ini beberapa bahaya minyak jelantah jika dikonsumsi ulang. Yang pertama, kandungan radikal bebas tinggi yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, penyebab berbagai penyakit degeneratif jika dikonsumsi. Dan yang ketiga, minyak jelantah dapat mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, merusak ekosistem perairan, serta menurunkan kualitas tanah. Selanjutnya, kita akan membahas kenapa kita harus peduli. Ada 3 alasan utama kenapa pengolahan minyak jelantah itu penting. Pertama, pencemaran air dan tanah. Membuang minyak jelantah ke saluran air dapat menyumbat pipa, mencemari sumber air, dan merusak ekosistem akuatik. Minyak melapisi permukaan air, menghambat pertukaran oksigen, dan membahayakan biota air. Yang kedua, ancaman kesehatan. Penggunaan ulang minyak jelantah untuk memasak dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker, dan masalah pencernaan karena terbentuknya senyawa karsinogenik. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan saluran air yang tersumbat atau mengatasi dampak kesehatan akibat konsumsi minyak jelantah sangat besar. Selanjutnya, kita akan membahas solusi cerdas, yaitu sabun ramah lingkungan dari minyak jelantah. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengolah minyak jelantah menjadi sabun melalui proses saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak dan larutan soda api atau NaOH. Sabun yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, bahkan sabun mandi jika prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai standar. Keunggulan dari solusi ini antara lain, yang pertama, mengurangi limbah domestik, kemudian menghasilkan produk pembersih yang ekonomis dan efektif, dan yang ketiga, ramah lingkungan serta membantu mengurangi pencemaran. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembuatan sabun, dari dapur ke produk berguna. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana minyak jelantah yang awalnya dianggap sebagai limbah dapur dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, yaitu sabun. Proses ini sebenarnya cukup sederhana dan bisa dilakukan dalam skala rumah tangga, namun tetap membutuhkan ketelitian dan pemahaman dasar. Kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu pengumpulan dan penyaringan minyak jelantah. Minyak bekas menggoreng yang telah digunakan berulang kali biasanya mengandung sisa makanan, remah-remah, dan kotoran lainnya. Oleh karena itu, minyak perlu didinginkan terlebih dahulu, kemudian disaring menggunakan kain atau saringan halus. Penyaringan ini bertujuan agar hasil sabun lebih bersih dan tidak berbau menyengat. Tahap berikutnya adalah persiapan bahan dan aspek keselamatan. Pada tahap ini, bahan utama yang digunakan adalah minyak jelantah dan larutan soda api atau NaOH. Soda api bersifat sangat reaktif dan dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker sangat dianjurkan. Keselamatan menjadi hal utama agar proses pembuatan sabun tetap aman. Setelah semua siap, proses masuk ke tahap inti, yaitu saponifikasi. Minyak jelantah dicampurkan dengan larutan soda api, kemudian diaduk secara perlahan hingga mengental. Proses ini menandai terjadinya reaksi kimia yang mengubah lemak dan minyak menjadi sabun dan gliserin. Jika pengadukan dilakukan secara konsisten dan proporsi bahan tepat, hasil sabun akan memiliki tekstur yang baik dan stabil. Tahap terakhir adalah pencetakan dan curing.
Adonan sabun dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan selama beberapa hari hingga mengeras. Setelah itu, sabun perlu melalui proses kuring selama beberapa minggu agar pH-nya stabil dan aman digunakan. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan sabun yang berkualitas dan tidak menyebabkan iritasi. Pengolahan minyak jelantah menjadi sabun memberikan berbagai manfaat, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Dari sisi lingkungan, cara ini membantu mengurangi pencemaran tanah dan air yang sering terjadi akibat pembuangan minyak jelantah secara sembarangan. Minyak jelantah yang dibuang ke saluran air dapat menyumbat pipa, mencemari sungai, dan merusak ekosistem air. Dengan mengolahnya menjadi sabun, limbah tersebut tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan berubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai guna. Dari sisi ekonomi, sabun minyak jelantah dapat menjadi alternatif produk pembersih yang hemat biaya. Masyarakat dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli sabun komersial, khususnya untuk kebutuhan mencuci peralatan dapur atau pakaian. Selain itu, produk ini juga memiliki potensi untuk dijual kembali, sehingga dapat menambah pendapatan. Manfaat lainnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai usaha berbasis komunitas, seperti kelompok ibu rumah tangga atau mahasiswa. Selain menghasilkan produk, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dan gaya hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu komunitas inspiratif yang berhasil. Untuk membuktikan bahwa pengolahan minyak jelantah memiliki dampak nyata, terdapat beberapa studi kasus yang dapat dijadikan contoh. Salah satunya adalah kelompok ibu-ibu cahaya lestari di sebuah desa kecil. Mereka secara mandiri mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga sekitar dan mengolahnya menjadi sabun batangan. Melalui pelatihan sederhana, produk yang awalnya hanya digunakan sendiri, kini berhasil dipasarkan ke toko-toko lokal. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat solidaritas antar warga. Selain itu, terdapat juga proyek ekosabun mahasiswa, di mana mahasiswa menginisiasi pengumpulan minyak jelantah di lingkungan kampus. Minyak tersebut kemudian diolah menjadi sabun cair dan dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk edukasi dan pengabdian masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan lingkungan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan kerjasama, limbah dapat diubah menjadi produk bernilai yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Walaupun sangat bermanfaat, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun masih memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan pertama adalah minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Banyak orang masih menganggap minyak jelantah sebagai limbah yang tidak berbahaya, sehingga dibuang begitu saja ke saluran air atau tanah. Padahal kebiasaan ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Kurangnya informasi membuat potensi pengolahan minyak jelantah belum dimanfaatkan secara maksimal. Tantangan kedua adalah ketersediaan dan penggunaan bahan kimia, khususnya soda api atau NaOH. Bahan ini memerlukan penanganan khusus karena bersifat korosif dan berbahaya jika digunakan tanpa pengetahuan yang cukup. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa ragu untuk mencoba mengolah minyak jelantah sendiri. Selain itu, terdapat tantangan dalam standarisasi kualitas produk dan perizinan. Jika sabun ingin dipasarkan secara luas, diperlukan standar mutu, keamanan produk, serta izin edar yang sesuai. Proses ini tentu membutuhkan pendampingan dan dukungan dari pihak terkait. Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang yang sangat besar. Pengolahan minyak jelantah membuka kesempatan untuk pengembangan variasi produk, seperti sabun cuci, sabun mandi, hingga deterjen ramah lingkungan.
Selain itu, kolaborasi dengan UMKM, komunitas lokal, dan pemerintah daerah dapat memperluas dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan ini. Ayo mulai. Langkah praktis mengolah minyak jelantah di rumah. Pembahasan ini menjadi ajakan nyata agar kita tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga berani mengambil langkah langsung. Mengolah minyak jelantah sebenarnya bisa dilakukan dari hal yang sangat sederhana, bahkan dari rumah masing-masing. Langkah pertama adalah mengumpulkan dan menyaring minyak jelantah setiap kali selesai menggoreng. Minyak yang sudah dingin disaring dan disimpan dalam botol atau wadah tertutup. Kebiasaan kecil ini sangat penting sebagai langkah awal pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Langkah kedua adalah mencari informasi dan mengikuti pelatihan. Saat ini banyak sumber pembelajaran yang tersedia, baik melalui tutorial daring, pelatihan komunitas maupun kegiatan kampus. Dengan bekal pengetahuan yang tepat, proses pengolahan dapat dilakukan dengan aman dan hasil yang maksimal. Langkah ketiga adalah menyiapkan peralatan dan bahan dengan memperhatikan keselamatan. Penggunaan sarung tangan, kacamata pelindung, serta alat ukur yang tepat sangat dianjurkan agar proses pembuatan sabun berjalan dengan aman. Setelah itu, kita bisa memulai proses pembuatan sabun secara bertahap. Mengikuti panduan yang telah dipelajari, tidak perlu langsung dalam skala besar, cukup dimulai dari kebutuhan pribadi atau keluarga. Ikuti langkah-langkah pembuatan sabun dengan cermat dan hati-hati sesuai paduan yang Anda pelajari. Terakhir adalah menggunakan dan menyosialisasikan hasilnya. Sabun yang sudah jadi dapat digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang terdekat sebagai bentuk edukasi. Dengan cara ini, kita turut mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa minyak jelantah bukanlah limbah yang tidak berguna, melainkan memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Dengan mengolahnya menjadi sabun, kita tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Setiap tetes minyak jelantah yang didaur ulang adalah langkah kecil menuju lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi agen perubahan. Mulailah dari rumah, dari kebiasaan kecil, dan dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.